Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys dengan saya Riro Pulau dari SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Kesempatan ini kita navigasi pantai materi yang terakhir yaitu baringan istimewa guys. Menentukan posisi duga kapal dengan menggunakan baringan istimewa. Ini namanya juga rada aneh guys, istimewa. Nah, nanti kita tahu istimewanya di sebelah mana. Nah, namanya saja baringan istimewa. Ya. Tapi kalau ngeliat gambar guys, tetap bendanya satu, baringannya ada tiga guys. Nah, baringan istimewa juga ini bisa Anda lakukan pada saat Anda masih merencanakan pelayaran. Ini sudah dipeta dulu nih asalnya. Baru nanti dipraktekkan setelah kapal berlayar dan mendekati pulau yang akan dibaring atau tanjung yang akan dibaring atau benda yang akan dibaring guys ya. Oke, tahapannya apa saja kira-kira guys? Pilih benda di peta, misalkan benda A kita milih ya, pulau A yang akan kita baring nanti bagian selatannya misalkan seperti itu. Kemudian tentukan BS1, BS2, dan BS3. Nah, ini baringan sejatinya juga ada tiga, karena istimewa ini. Ya, tapi syaratnya Anda harus tahu dulu. Baringan relatif, baringan istimewa itu yang pertama BR-nya berapa, yang kedua BR-nya berapa, yang ketiga BR-nya berapa. Harus ingat ya. Jadi BR1-nya 26,5 guys. BR2-nya 45 derajat, dan BR3-nya 90. Ingat itu. Oke. Kalau udah ingat, maka tentukan BS1, BS2, BS3. Awas, menentukan BS1, ingat posisi bendanya sebelah mana. Andai kata di sebelah kanan, rumusnya sama dengan materi yang sebelumnya. Gitu, apalagi pakai logika. Ya, kalau ini sebelah kanan ini, maka BS sama dengan HS ditambah BR. Kan gitu guys, gampang kan? Kalau kita patokannya arah mata angin, jadi nggak usah pakai rumus juga. Lupa rumusnya nggak apa-apa. Maka cara akal sehat saja. Oke, ya. Setelah ketemu, maka nanti rubah BP1, B2, B3. Kemudian biasa hitung waktunya, kemudian hitung jaraknya seperti biasa, jangkakan, kemudian geser HS sepanjang jarak. Nah, ini nanti bedanya di sini nih guys. Kemudian nanti akan diperoleh posisi kapal istimewa. Nah, istimewanya di sebelah mana? Kita mulai. Oke guys, kita lihat perhitungan. Nah, misalkan ya, kapal bertolak dari Pulau Yako. Wah, ini Pulau Yako nih guys. Di sebelah mana Pulau Yako? Wah, ada di sebelah timur Pulau Timor. Nah, ini guys, ada di sini. Ya, Pulau Yako bagian utara, nanti berangkatnya dari bagian utara Pulau Yako guys, kira-kira di sini nih, utaranya nih. Ya, kapal bertolaknya dari situ. Dengan haluan sejatinya berapa? 94 guys. Ya, tinggal nyimbil mistar jajar, geserkan dari mawar penemuan 94. Nah, kira-kira nanti kapalnya ke arah sini guys. Ya, ke arah sana. Oke, akan melakukan baringan istimewa terhadap Tanjung Nyadora. Di mana Tanjung Nyadora tuh guys? Nah, kapal berlayar haluannya 94 guys, kira-kira itu. Ya, yang nanti garis haluannya seperti itu. Ya, berangkat dari utara Pulau Yako. Nah, seperti itu guys. Mana yang mau dibaringnya? Tanjung, itu Tanjung Nyadoranya ini nih guys. Ya, nih. Tanjung Nyadora nih. Ini akan dibaring Tanjungnya ini nih. Jadi kalau kapal lewat sini pasti akan lihat Tanjung. Ya, akan lihat Tanjung ini. Oke. Kira-kira seperti itu, guys. Ya. Nah, kita mulai dari variasi dulu ya, guys. Update variasi. Ini di bawah nih.
Ya, 3 derajat. Oh, berarti ini kalau diperbesar, mana? Oh, ketutup ini ya, mawar pedomannya ini. Ini kalau diperbesar, maka 3 derajat 00 menit timur 2025 30 detik timur. Nah, 30 detik kali 22 660 detik dibagi 60 dapat menit, 11 menit timur. Dijumlahin aja dengan variasinya 3 derajat jadi 11 menit. Ya, variasi update 3 derajat 11 menit. Deviasinya berapa? Deviasinya dari soal 3 derajat 30 menit barat. Kecepatan kapalnya berapa? Kecepatan kapalnya 10 knot. Nah, jadi di peta laut sebelum kapal berangkat, Anda bisa membuat setting baringan istimewa begini, guys. Ya, kita mulai B1. Kapalnya sebelah mana? Bendanya sebelah kiri, guys. Nih, Tanjung Nyadoranya sebelah kiri kapal kan? Maka rumusnya BS1 sama dengan HS dikurangi BR1. Nah, HS-nya 94 dikurangi 26,5 BR1-nya, guys. Jangan lupa. Ketemunya 67,5 atau 67 derajat 30 menit. Pasang mawar pedoman, geserkan 67. Nah, kira-kira dapatnya garis ini, guys. Ya. Nah, itu ya. Yang kedua, BS2 diperoleh kurangi 45 BR2-nya kan, guys. Diperoleh 49. Misal jajarnya pasang di mawar pedoman, geserkan, maka ketemu BS2. Ya, ini masih di darat juga bisa, masih sudah ngerjain. Ya. Jadi bisa ngerjain di darat sebelum kapal berangkat, sudah jadi baringan istimewanya. BS3-nya, guys, BS3-nya 94 kurangi 90 karena BR3 di istimewa 90 derajat, dapat 4 derajat. Misal jajar bawa ke mawar pedoman 4 derajat, geserkan ketemu. Nah, kira-kira gitu. Sudah jadi, guys. Ya, BR1-nya tulis, BR1 di sini 26,5 derajat, BR2 ini awas panahnya jangan sampai salah naruh. 45 derajat, BR3-nya 90 derajat. Nyikunya boleh di sini, guys, tapi bagusnya emang ke depan sini supaya searah siku-sikunya. Gitu. Kenapa kita di belakang? Karena banyak nggak kelihatan banyak gambarnya. Sudah jadi tuh. Nah, baru setelah itu Anda langsung membuat BP1-nya. Ya, rumusnya sama, BP1 B1 kurangi tetap. B1-nya berapa tadi? Ini 67 30 menit, ya Kak. Kurangi variasi update 3 derajat 11 menit timur ditambah 3 derajat 30 menit barat. Baratnya jadi min, biasa, ya kan? Min kali plus jadi min. Oke. Jadi ketemu 3 derajat 11 kurangi 3 derajat 30. Berarti pasti hasilnya min, ya kan? Karena ini yang dikurangi lebih kecil kan? Min. Min kali min plus. Jadi 67 ditambah 0,14. Jawabannya 67 14 gitu. Begitupun BS2. BS2 berapa? 49. Sama. Nanti 49 14 menit. BS3. BS3 ketemunya 4 derajat. Sama. Nanti 4 derajat 14 menit. Makanya kalau Anda ini salah, BS1, BS2, BS3, pasti pedomannya juga salah. Gitu. Makanya perhatikan benda yang dibaringnya sebelah kiri apa sebelah kanan kapal, itu utamanya tuh ya. Ini perhatikan benda yang dibaringnya gitu. Oke, kalau sudah nyampe ke BP3 baru Anda boleh berlayar. Nah, siap-siap nanti kalau udah mendekati Tanjung Nyadora BP1 67 derajat, siap pasang penjerat celah atau azimuth circle, pedoman, magnet pedoman, pasang di atas bridge, siap dikeker itu Tanjung Nyadora. Ya, tapi kalau Anda punya Jero, silakan pakai Jero. Berarti nggak usah ngerubah BP1, BP2, BP3, pakai BS aja. Ya, saya bisa ceritanya yang secara umum, kenapa kapalnya masih konven. Ya, masih konvensional, apalagi kapal-kapal ikan. Ya, jadi biasanya menggunakan pedoman.
Oke, diperoleh misalkan pedomannya sekian sudah, waktunya tulis. Misalkan ketemunya pada saat BP1 ketemunya pukul 12.36 local time. Misalkan ini mah. Pas ditembak, stopwatch dipegang, pencet ternyata jam 12.38 menit. Ya. Konon kapal jalan lagi tuh. Pas pada saat BP2 di 49 derajat 14 menit. Tembak itu Tanjungnya Dora. Ternyata waktunya pas dilihat pukul 14.14 juga. Gitu. Nyampe di BP2. Terus BP3-nya jangan dihitung. Inilah istimewanya di sini. Ya. Jadi sambil nunggu ke BP3 kapal jalan, Anda bisa mulai menghitung. Bagaimana? Biasa, jarak 10 mil kali kecepatan kali waktu. Waktunya 14 kurangi 12.38. Ketemunya 01.36. 1 jam 36 menit. Jadi rubah, jadi menit jadi 96. Terus 96, 60 ditambah 36. Kan gitu, 1 jamnya kan 60 menit. Oke. 96 dibagi 6, 1,6. 1,6 kali 10, 16. Berarti jauh selama 1 jam 36 menit. Kecepatan kapalnya 10 knot. Dari BP1 ke BP2, dari sini ke sini, itu ternyata jauhnya 16 mil. Nah, kapal kan baru nyampe di BP2 kan? Belum nyampe BP3 kan? Setelah itu, maka BP3-nya juga bisa cari. Kira-kira nanti kapal melintang terhadap Tanjungnya Dora ini pukul berapa? Anda bisa ngitung, nggak usah nunggu praktek. Dari mana? Dari BP2, waktu BP2 ditambah selisihnya. Waktu BP2 kan 14.14 coy, ya nggak? Terus ditambah selisihnya berapa tadi? Ini 1 jam 30 menit ini, ya kan? Berarti ditambah 1 jam 30 menit, ketemunya 15.50. Nanti jam 15.50 maka kapal ini akan melintang dengan Tanjungnya Dora. Ini jam 15.50. Terus posisi kapalnya di mana? Sudah bisa diketahui dari awal. Caranya gimana? Tadi 16 mil ini coy. 16 mil ukur dari Tanjungnya Dora, benda yang dibaring. Sejauh 16 mil, ukur 16 mil nih, 16 mil dari sini ke sini coy. Ya, 16 mil, ini 30, ya kan? Berarti 16 ini 10. Oh maaf, ini 10, ini 5. Nah, 16. Jadi 16-nya dari sini, nyampenya di sini. Setelah nyampe dibuat titik sini, maka geserkan haluan sejati ini ke arah bawah sejauh tadi itu 16 mil ini. Ada di sini kan tadi titiknya. Maka garis geseran haluannya juga di sini sejajar nih. Maka ini yang putus-putus ini sejajar kan dengan HS. Ya. Maka akan diperoleh perpotongan antara geseran HS dengan BS2, geseran HS dengan BS3. Nah, posisi kapal ini di K2. Ini posisi kapal pada pukul BS2. Pada pukul berapa? 14. Terus posisi kapal yang BP3-nya ini. Pada pukul berapa? Itu perhitungan pukul 15.50. Kapalnya belum nyampe di sini. Waktunya masih jam 14-an lebih, tapi kamu sudah tahu posisi kapal pada pukul 15.50. Itulah istimewanya. Jadi waktunya masih lama, tapi Anda sudah tahu kira-kira posisi duga kapal saya di sini nih. Nah, kalau kebetulan di situ ada pulau, ada ini kan, Anda bisa lakukan eksekusi, misalkan begitu. Ya, jadi istimewanya Anda bisa mengetahui posisi kapal pada saat waktu yang belum ditentukan atau waktu yang akan datang.
atau waktu yang belum diperkirakan. Ya, kalau baringan-baringan sebelumnya kan posisi kapal pada waktu baring, betul nggak? Pada waktu itu. Tapi di istimewa waktunya nanti, tapi Anda sudah bisa tahu posisi kapal kira-kira saya ada di sini. Nah, begitu. Waktunya juga kan Anda bisa prediksi kan? Ini 15.50 kan ini prediksi. Jadi Anda sampai BPSU 2 saja mencari waktu. Gitu. Oke. Kira-kira itu aja. Nah, posisi kapalnya di K2, nanti bisa lihat lintang bujurnya. Posisi kapal ini K3, Anda bisa lihat lintang bujurnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.